Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Berbahagia sekali hari ini. Nama saya Ketut Heriani, SPDH. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi penyalahgunaan narkoba. Setelah tadi kita menyimak berbagai materi untuk kegiatan MPLS ini, dan tiba waktunya untuk peserta MPLS ya, peserta didik baru, untuk menyimak dan kemudian mempraktekkan ya apa saja yang harus kita hindari dalam penyalahgunaan narkoba ini. Baiklah, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu narkoba. Jadi narkoba itu adalah bahan atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan maupun psikologi seseorang, baik itu dari segi pikiran, kemudian perasaan, dan perilakunya. Tentu saja itu juga dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Baik, sebelum lanjut kita akan membahas apa itu narkoba. Jadi narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika yaitu adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh dari narkotika sendiri itu adalah opium, kokain, ganja, heroin, dan kodein. Jadi sebenarnya narkotika ini dapat dipergunakan untuk bahan-bahan atau obat-obat di medis ya. Tapi karena penyalahgunaannya sehingga narkoba atau narkotika ini menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, psikotropika, yaitu adalah zat ataupun obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikotroaktif, yaitu melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf. Jadi psikotropika sendiri itu dapat merusak sistem syaraf pada tubuh manusia. Contoh-contoh dari psikotropika sendiri itu adalah ekstasi, sabu, ya, dan bahan-bahan lainnya yang dapat menyebabkan sistem syaraf manusia itu bisa lumpuh atau rusak. Kemudian bahan adiktif, yaitu adalah bahan-bahan aktif atau obat-obat yang dalam organisme hidup itu menimbulkan kerja biologi yang apabila disalahgunakan itu dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Adiksi atau ketergantungan itu adalah sebuah gejala yang harus kita turuti ya. Ketika kita merasa membutuhkan itu harus terpenuhi. Jadi ketika itu tidak terpenuhi maka sistem saraf maupun tubuh kita itu akan merasa tidak nyaman atau selalu merasa gelisah ya. Nah, contoh-contoh dari bahan adiktif sendiri itu adalah lem, kemudian spiritus, bensin, thinner, tembakau, dan lain-lain. Jadi yang kita lihat saat ini ya, banyak penyalahgunaan itu lem yang disedot gitu ya, dihisap, dihirup gitu secara berlebihan sehingga menyebabkan fly. Itu yang sering kita lihat di masyarakat dan sebenarnya itu sangat dapat merusak sistem saraf ya. Begitu juga spiritus ataupun bensin dan thinner. Padahal itu kan bahan-bahan yang tidak layak untuk konsumsi. Jadi mari bersama-sama untuk memerangi narkoba ya. Jika bukan kita, ya bukan kesadaran dari kita, maka siapa lagi? Baiklah tanda-tanda sebelum dan sesudah memakai narkoba. Jadi seseorang ya yang sebelum menggunakan narkoba atau mengkonsumsi dan ketergantungan narkoba, dia akan memiliki sifat yang sangat riang ya. Dia bisa berbaur dengan teman-teman, kemudian orangnya atau fisiknya sehat ya, tidak mudah ada penyakit ataupun virus yang menyerang tubuhnya. Tetapi ketika dia sudah memakai, dia akan menjadi sakit-sakitan. Sifat yang periang sebelum menggunakan atau mengkonsumsi narkoba akan berubah menjadi sosok yang pendiam. Dia suka memojok gitu ya, tidak membuka pikiran gitu. Kemudian awalnya seseorang yang belum terkontaminasi narkoba, dia memiliki tenaga yang fit
tetapi ketika sudah memakai narkoba, dia menjadi orang atau sosok yang loyo, ya, yang awalnya memiliki kepercayaan terhadap dirinya, ya, optimis, itu akan bisa berubah menjadi anak ataupun sosok yang ragu-ragu. Ketika melangkah ataupun menentukan pilihan, dia menjadi ragu-ragu, dia tidak optimis. Kemudian orang yang awalnya sabar itu akan berubah menjadi mudah putus asa. Ketika menemukan masalah, dia menjadi besar dan bahkan bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Awalnya bersemangat menjadi lemah, ya. Awalnya hemat, ketika mendapat uang saku dari orang tua itu berubah menjadi boros dan bahkan memicu adanya tindak kriminal seperti pencurian, gitu ya, hal-hal yang bisa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan narkoba untuk tubuhnya. Kemudian yang awalnya seseorang yang tanpa atau tidak mengenal narkoba itu adalah memiliki sifat yang perhatian terhadap lingkungan ataupun terhadap teman, ya, dia akan menjadi acuh. Apapun yang terjadi di sekitarnya, di lingkungannya, dia akan tidak peduli lagi. Yaitu adalah tanda-tanda sebelum dan setelah menggunakan narkoba. Sekarang Ibu akan menjelaskan 3 sifat narkoba yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Ada yang pertama, sifat adiktif, ya, adalah sifat yang membuat pemakainya terpaksa untuk menggunakan narkoba itu secara terus-menerus dan tentu saja tidak dapat menghentikan, sehingga efeknya ini bisa sakau jika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan narkoba itu sendiri. Kemudian ada sifat toleran, yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin menyesuaikan diri dengan narkoba. Jadi ada kata toleran di sini, ketika dia sakau atau memerlukan zat itu, dia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk zat itu. Kemudian ada 3 sifat yang ketiga, yaitu habitual, adalah sifat untuk mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika, ya. Dan sifat ini disebut dengan membutuhkan, susah sembuh, gitu ya, karena dia sudah habitual. Jadi ketika dia membutuhkan, dia harus mencari obat itu bagaimanapun caranya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana dampak jika kita memakai narkoba. Tentu ada dampak yang dapat ditimbulkan oleh zat narkoba itu sendiri untuk tubuh kita. Yang pertama adalah kondisi fisik, ya, baik itu infeksi pada liver, ginjal, ya, kemudian kerusakan pada penglihatan, penurunan daya tahan tubuh, ya, kemudian bahkan saat ini dapat menimbulkan HIV dan hepatitis, penyakit kulit, dan yang terakhir adalah menyebabkan kematian. Itu untuk bahaya narkoba untuk fisik, ya. Kemudian secara mental, narkoba sendiri dapat berpengaruh seperti depresi. Orang itu akan mudah putus asa, depresi ketika mendapatkan masalah, ya, gangguan persepsi, daya pikir, kemudian emosi juga terganggu, ya, dan perilaku penyimpangan serta prestasi akan menurun. Jadi jika kalian memiliki angan-angan yang tinggi, cita-cita tinggi, berusaha untuk tidak ketergantungan ataupun tidak mengenal narkoba, ya. Kemudian bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kehidupan sosial, yaitu melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Jadi seseorang yang ketergantungan, seseorang yang sudah mengenal narkoba, pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk zat narkoba, sehingga dia akan melakukan tindakan apapun, bahkan tindakan kriminal sekalipun, ya. Kemudian berteman dengan orang yang berperilaku tidak baik. Jadi salah satu penyalahgunaan narkoba itu adalah lingkungan. Ketika kita sudah mengenal narkoba, pasti kita akan menjadi bergaul dengan masyarakat ataupun lingkungan yang salah. Apa saja faktor penyebab seseorang bisa tergantung ataupun terkena narkoba, ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian seperti apa? Yaitu kurangnya pengendalian diri, emosi yang labil, kemudian pola hidup yang mewah, seperti yang saat ini sedang digandrungi anak-anak muda, ya.
Ketika melihat teman dengan pola hidup mewah, akan timbul keinginan yang sama. Bagaimana caranya saya bisa mengikuti teman saya, gitu ya. Itu adalah faktor penyebab atau pemicu yang pertama, yaitu adalah kepribadian. Jadi yang kedua, yaitu keluarga, pola asuh yang kurang tepat. Biasanya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini biasanya itu menimpa anak-anak yang memiliki broken home, ya, masalah broken home. Jadi kurangnya kontrol dari keluarga, baik orang tua, kurangnya penerapan disiplin, dan kurangnya tanggung jawab yang dibebankan oleh keluarga untuk si anak, ya. Dan yang terakhir adalah lingkungan, yaitu baik itu masyarakat, ya, masyarakat yang individualis, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Kemudian pengaruh dari teman sebaya ini sangat berpengaruh. Kemudian lokasi lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Lalu apa yang harus kita lakukan jika sudah terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba? Berusahalah untuk melakukan rehabilitasi. Jadi ada hukum ataupun undang-undang, ya, dasar hukum dari kementerian ataupun lembaga dalam rehabilitasi ini. Yang pertama adalah Polri, ya. Kemudian dari Kejaksaan, ada Kementerian Kesehatan, dan juga Mahkamah Agung. Jadi ketika kita melihat teman ataupun relasi ataupun teman dekat mungkin, ya, yang sudah terkena narkoba, usahakan untuk melakukan rehabilitasi. Kemudian layanan rehabilitasi, ya, sasaran rehabilitasi yang pertama itu adalah penyalahgunaan narkoba, yang kedua pecandu narkoba, dan yang ketiga korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian tujuan rehabilitasi itu sendiri yaitu mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik sehingga terhindar dari masalah hukum. Dan yang ketiga, hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dan yang paling penting untuk kita ketahui bahwa layanan rehabilitasi itu sendiri tidak dituntut pidana. Jadi ketika seseorang sadar untuk melakukan rehabilitasi dan melaporkan diri, itu dia tidak akan terkena pidana, ya, karena dia sudah menyerahkan diri dengan kesadaran sendirinya untuk melaporkan. Dan yang kedua selain rehabilitasi adalah perlu adanya konseling, baik itu konseling dasar, ya, sehingga kita bisa terarah untuk mengakhiri lembah hitam narkoba itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, ya, dalam materi narkoba, sehingga Ibu bisa sampaikan dan berpesan kepada kalian peserta MPLS, peserta didik baru SMA Negeri 3 Singaraja. Selamat datang di SMA Negeri 3 Singaraja dan jauhi narkoba. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.